Halo, Bola Sporter. Ketemu lagi dengan Mister. Iseng ngobrolin misteri sepak bola. Ini lagi-lagi Mister mau ngomongin soal AC Milan nih di penampilan terbaru mereka pada pekan ketiga Liga Italia melawan Lazio ya. Ya, lumayan hasil seri 2-2 dari kandang tim sekuat Lazio pasti di satu sisi bagus ya. Lumayan lah bisa membawa pulang poin. Tapi aduh, masih ada masalah. Bahkan tambah gede nih masalahnya kalau menurut Mister ya. Dan ini benar-benar bukan tanda-tanda yang bagus nih buat AC Milan nih. Sorry buat Milanisti ya. Kayaknya Milanisti akan melihat tim kesayangannya menjalani musim yang berat nih di Liga Italia musim ini. Yang pertama masalahnya sayap kanannya, pertahanan kanannya. Aduh, ya ampun. Davide Calabria udah diganti Emerson Royal ya sebagai starter. Calabria ini kan memang parah banget mainnya waktu melawan Parma ya. Jadi dia tidak menjadi starter walaupun statusnya kapten tim. Terus diganti sama pemain baru Emerson Royal. Tapi ya Allah, ampun dah, sama aja. Permainannya sama aja. 2 gol Lazio, Milan tuh sempat unggul 1-0, tapi kemudian di babak kedua dengan cepat mereka berbalik tertinggal 1-2 ya. Dan 2 gol Lazio itu semuanya berasal dari sayap kiri mereka atau sayap kanan di pertahanan Milan. Sama aja kayak Calabria. Royal larinya lambat banget. Aduh, baca permainannya juga parah. Yang gol pertama dia lari ke belakangnya jogging. Anjir, jogging. Gol kedua juga gitu. Aduh, kalah lari. Dari siapa itu? Sayap kirinya Lazio, Tavares sama siapa itu? Terus ngasih assist ke tengah. Ya, sama aja itu. Nggak ada bedanya. Larinya jogging. Balik ke belakang. Itu gawat itu. Aduh. Parah. Ini jadi PR besar nih. Sekarang mungkin semua lawan akan tahu kalau sektor kanan pertahanan Milan itu jadi titik lemah gitu. Digedor terus dari situ nanti. Ah. Huh. Terus yang ini masalah kedua lebih krusial kalau menurut Mister sih, dan ini benar-benar memperlihatkan situasi gawat sih di ruang gantinya AC Milan ya. Waktu setelah tertinggal 1-2, pelatih Paulo Fonseca tuh langsung memasukkan Theo Hernandez, Rafael Leao ya. Dua pemain ini memang tidak menjadi starter. Ini kejutan sebetulnya waktu Fonseca menentukan starting 11 ya. Karena biasanya kan Theo sama Rafael Leao ini kan udah pilihan otomatis gitu dari zamannya Stefano Pioli. Bahkan di awalnya Fonseca juga mereka selalu bermain gitu. Tapi karena mereka berdua bermain jelek, mendapatkan sorotan negatif waktu menghadapi Parma, Fonseca membuat kejutan dengan mencadangkan 2 pemain ini. Tapi begitu Milan tertinggal 1-2, langsung masuk tuh Leao dan Theo ya. Dan mereka langsung melakukan kombinasi yang membuahkan gol penyama kedudukan oleh Rafael Leao. Nggak lama setelah mereka masuk gitu. Tapi episode berikutnya nih yang menurut Mister gawat banget gitu. Kan ada cooling break tuh ya. Cooling break, semua pemain Milan di sini nih di sebelah yang dekat kamera nih datangin Paulo Fonseca. Tapi Leao sama Theo di sebelah sono. Minum, ngobrol berdua, nggak gabung sama tim. Ini parah ini. Parah. Ya alasannya si Theo bilang, ya kita baru main berapa menit, kita nggak butuh cooling break. Si Fonseca juga bilang gitu, ya udah nggak usah dipermasalahin, memang mereka baru masuk gitu. Tapi apa kelakuan kayak gitu si Theo sama Rafael ya tuh. Lu tahu lu lagi disorot, lu nggak jadi starter, lu pasti jadi bahan berita tuh. Lu nggak jadi starter, lu jangan memperkeruh suasana dengan bersikap kayak gitu dong. Ya ketika dalam hal ini Mister bela Fonseca sih. Kalau dalam pertandingan, setiap pertandingan ya semua kata-kata pelatih ikutin gitu sama pemainnya. Ketika semua pemain lagi cooling break, lagi dengerin pelatih, kesinilah. Apa susahnya sih? Kalau nggak perlu minum nggak usah minum, udah datengin tim
Dengerin pelatihnya ngomong gitu loh. Jangan lu misah di sebelah sono. Dua pemain ini kayak apa ya? Kayak anak manja gitu. Spoiled brat istilahnya tuh. Anak manja gitu, nggak keinginannya nggak diturunin terus ngambek gitu. Itu kan jadi memperkeruh suasana. Langsung digoreng lah sama media. Wow, itu Leao sama Theo protes itu ke pelatihnya karena nggak jadi starter. Ya kan jadi suasananya jadi nggak enak lah. Theo bilang ya kami berdua selalu memberikan yang terbaik buat tim. Ya kalau memberikan yang terbaik dari tim, ikutin pelatih dong. Jangan bikin keruh suasana gitu. Ini dua orang ini, aduh, payah banget nih. Wajar loh kalau mereka nggak jadi starter di waktu melawan Lazio. Orang mereka memang main jelek kok waktu di Parma, nggak mau bertahan kok. Wajar kon kalau dapat punishment kan. Ini terus kelakuannya malah kayak gitu. Si Leo mungkin udah merasa kayak Messi kali. Theo juga udah merasa kayak Paul Maldini kali. Paul Maldini nggak pernah kayak gitu. Mau pelatihnya kayak apa juga dia ngikutin pelatih. Bangke ini. Ini masalah serius nih. Ruang ganti Milan kelihatan gawat nih. Dua pemain ini memang ini ya. Kalau istilahnya di Italia senatori gitulah. Di Milan udah lama gitu. Mereka juga pernah bawa Scudetto. Tapi nggak kayak gitulah. Ini kedepannya pasti digoreng ini. Isu ini digoreng gitu. Kalau ya Fonseca nggak bisa ngendaliin kamar ganti. Rafael Leao sama Theo protes karena nggak dijadiin starter. Pasti digoreng ini. Dan itu nggak bagus buat tim yang sedang kayak Milan ini. Nggak pernah menang loh 3 pertandingan pertama. Ini ya catatan terburuk setelah 13 tahun. 3 pertandingan nggak pernah menang. Bukannya nolong tim, bikin kelihatan padu gitu ya. Malah begitu. Ini nggak tahu nih nanti Fonseca gimana nih setelah international break nih. Gimana dia deketin Leao sama Theo. Leao sama Theo kan pasti ke timnas ya. Nggak bisa ada di Milanello nih. Ini nggak bagus buat AC Milan nih. Ya mereka menempatkan si Fonseca dalam situasi yang jelek dan klubnya juga dalam situasi yang jelek karena kelihatan nggak kompak gitu. Brengsek nih dua pemain ini, kelakuan ini nggak bisa diterima sih kalau Ilmister sih. Mau bagaimanapun juga pelatih kalau udah di pertandingan ya udah ikutin pelatih gitu. Nggak bagus. Pemandangan gitu nggak bagus. Kayak waktu apa ya? Brazil deh waktu Copa America kemarin. Si pelatihnya mau masuk ke ini ya, ke huddle gitu mau ngomong dihalang-halangin sama pemainnya. Brengsek itu pemain-pemain kayak gitu tuh. Kalau nanti ya nggak tahu nanti kalau hasilnya terus buruk terus Fonseca dipecat ya. Inilah berasa lebih penting dari tim sih kalau menurut Ilmister sih kelakuan si Leao sama Theo ini. Iya mereka bagus lah, pemain bagus. Mungkin pemain terdepannya Milan saat ini. Mereka krusial gitu ya dalam beberapa tahun terakhir bahkan meraih Scudetto. Tapi nggak kayak gitu. Maldini juara Liga Italia berapa kali? Franco Baresi berapa kali juara Liga Italia, juara Liga Champions? Nggak pernah kayak begitu. Ya mudah-mudahan lah Milanisti sabar-sabar lah ya. Gimana kalau menurut Milanisti ini yang lain atau bola supporter kelakuannya Theo sama Rafael Leao bisa diterima nggak kayak gitu? Ilmister sih enggak lah. Apa susahnya mereka jalan ke sisi lapangan yang sebelah sana dengerin pelatih, nggak usah deket-deket lah. Dengerin pelatih ikut gabung lah sama tim. Orang tim juga lagi krisis. Tim butuh kelihatan kompak gitu. Kalau mereka memang mengatakan ingin memberikan yang terbaik ya gitu. Kompak lah. Kalau nanti hasilnya jelek, Fonseca dipecat, ya itu urusan lain. Ya. Brengsek. Anak manja dua-duanya itu. Berasa jago sendiri jadinya. Ya, mudah-mudahan lah bisa ini ya setelah international break Milan bisa tetap tampil bagus.
karena tentu tadi yang Ilmister bilang hasil 2-2 di kandang Lazio ini tentu sebuah catatan positif ya kalau dari segi hasil ya. Apalagi kayaknya sih kalau Milan sih kalau bisa tersenyum ya melihat penampilan strateginya Pavlovic ya. Dia di menit awal sudah melakukan sprint untuk melakukan sapuan di depan gawang. Udah kosong tuh gawangnya, gawang Milan. Kemudian dia juga mencetak gol. Ini tanda-tanda ya dia bisa jadi pemain yang bagus lah. Salah satu sinar buat kegelapan yang dialami Milan di awal musim ya. Asal dia tetap konsisten. Kalau dia tetap konsisten, dia terus mengembangkan diri, tumbuh gitu ya. Karena ya sebetulnya nggak sempurna amat juga Pavlovic. Gol keduanya Lazio juga dia kan juga gagal gitu ya ngawal si dia gitu. Tapi kalau dia konsisten, ini dia akan kayaknya sih ya bisa jadi back bagus buat Milan untuk beberapa tahun ke depan. Di Liga Italia itu belajar bertahan. Si Pavlovic itu dasar bertahannya udah bagus. Kalau dia makin konsisten digembleng terus di Liga Italia, dia akan jadi pemain yang baik sih. Kalau Ilmister bilang sih ya. Salah satu sisi positif dari ini awan gelap yang menaungi Milan di awal musim. Ya, bola supporter, silakan komentar ya soal kasus Leao dan Theo Hernandez ini. Apakah kalian setuju dengan Ilmister? Apakah kalian punya pendapat yang lain? Silakan ya. Ikuti terus, jangan lupa perkembangan AC Milan dan klub-klub Liga Italia lainnya di bolasport.com website dan juga di video YouTube bolasport.com. Sampai ketemu lagi, Bola Sporter. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.